terasa ada sejak tiada. Itu rumus pasti. Ya, kalau nggak percaya nanti buktikan sendiri. Maka sebenarnya yang lebih besar dari rasa kehilangan adalah rasa penyesalan. Ketika belum kehilangan, kok ternyata belum berbuat apa-apa. Kok ternyata belum berbuat lebih. Oh, itu menyesal. Penyesalan itu datangnya belakangan. Itu loh yang perlu kita antisipasi. Mau diberi kuncinya makrifat. Ini tak eman-eman sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Makrifat itu ada kuncinya. Guru saya, Kiai Munaam, di Jember mengajarkan. Makrifat adalah meletakkan bahwa ternyata alam rahim di mana? Alam rahim di bumi. Alam dunia di mana? Alam dunia juga di bumi. Alam kubur di mana? Alam kubur ternyata juga di bumi. Nah, jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan alam akhirnya. Tapi saya hanya mengajak kita untuk saling tebak. Bahwa ternyata memang hanya di sini-sini saja. Ya, makanya ketika dapat gambaran seperti padang mahsyar, kita bisa membayangkan walaupun harus dilipatkan 1000 kali. Nah, ketika Allah mengambil perumpamaan, itu sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal pikir dan akal rasa kita, itu berarti dimensinya ya tidak jauh-jauh dari apa yang kita injak saat ini. Ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan semata-mata tentang kematian, melainkan tentang musibah. Maka bergantung kepada kita menganggap kematian itu musibah atau anugerah. Bicara soal husnul khotimah, ada 17 jenis husnul khotimah. Pertama, meninggal dunia pada hari Kamis malam sudah masuk Jumat atau Jumat. Yang kedua, meninggal dunia di pembaringannya sendiri. Ketiga, jatuh dari kendaraan. Yang keempat, tertimpa ketiban rumah ambruk, ketiban pohon, ketiban apa, itu husnul khotimah, insya Allah. Kelima, mati karena kebakaran. Itu husnul khotimah. Keenam, ini saya, wallahu a'lam bishawab, saya minta maaf kalau saya salah dalam mengingatnya. Keenam, mati karena tenggelam. Ya, jangan diadili dengan pikiran kita. Ketujuh, mati karena membela harta. Ya, jadi naudzubillah kalau kerampokan, kemudian kejambretan, atau sampai dicegat seseorang yang mau berusaha merebut hartamu, pilih harta atau nyawa? Jawab, atau, gitu ya. Serius, aku kalau soal ngomong kematian, gak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali kedatangan guru kita. Wah, kita kembali akan sama-sama dibukakan pemikiran kita, hati kita yang senantiasa statement-statement Gus Chan ini selalu mind blowing. Malam hari ini kita kedatangan Gus Chandra Malik. Ini oke, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu nih Gus Chan. Gus, apa kabar? Gitu. Baik, alhamdulillah. Sehat, Gus? Sehat, alhamdulillah. Duh, rasanya udah lama banget nih nggak ketemu nih. Iya. Harusnya seminggu sekali lah. Tenang, udah dijadwalin sampai tidak terbatas, Gus. Aman, Gus. Oke, Gus, hatur nuhun. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Di sela-sela kesibukan Gus Chan masih mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kita gitu. Nah, kita akan sama-sama mengikro yang terjadi kekinian, Gus, di mana mungkin kita sama-sama merasakan bahwa setiap bangun pagi itu selalu deg-degan ngelihat WhatsApp grup atau teman atau WhatsApp apapun itu gitu. Kata-kata yang sering banget akhir-akhir ini keluar adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Kira-kira Gus, menurut pandangan Gus Chan nih, apa sih yang harus kita ikro dari kejadian ini gimana untuk menanggulanginya gitu. Monggo silakan, Gus. Iya. Yang paling saya bayangkan adalah apakah orang-orang akan kehilangan itu ketika yang ditulis di bawah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah Chandra Malik. Ya. Jangan-jangan tidak ada yang kehilangan. Jangan-jangan rutin di Abu Marlo, tapi ya karena Abu Marlo yang pengen, yang lain tidak. Jangan-jangan tidak berpengaruh sama sekali bagi kehidupan di alam semesta ketika Chandra Malik tidak ada.
Itu yang saya bayangkan. Nah, kemudian itu yang menjadikan saya merasa ternyata telah belum berbuat apa-apa. Telah, ya, artinya ternyata belum, begitu. Ya, ternyata belum. Saya merasa iri kepada teman-teman yang sudah lebih dahulu berpulang, dan ternyata rasa kehilangan sedemikian hebatnya. Bayangkan kalau ternyata tidak ada yang kehilangan kita. Maksimal mungkin adalah hanya anak istri kita. Padahal mungkin sepanjang hidup kita merasa telah berbuat banyak. Tapi di depan kata telah ada kata merasa. Ya, itu yang pertama kali saya rasakan. Kedua, yang kemudian saya pikirkan, bagaimana seandainya itu terjadi pada saya? Apakah benar-benar telah saya siapkan panitia kematian saya? Ya, ya. Selama ini kitanan ada panitianya, dan itu nggak bisa dadakan. Selama ini kawinan ada panitianya, dan nggak bisa dadakan. Dan seterusnya. Banyak sekali acara dengan panitia yang semuanya tidak bisa dadakan. Padahal semua itu belum pasti atau tidak pasti. Sedangkan satu-satunya kepastian dalam kehidupan adalah kematian. Ya, satu-satunya kepastian dalam kehidupan adalah kematian. Namun ternyata kita tidak mempersiapkan apa-apa untuk kematian kita. Saya tidak terlalu mempermasalahkan kematiannya itu dalam era endemi atau normal-normal saja, karena kematian tidak membutuhkan sebab-sebab itu. Ya, kematian juga bukan merupakan akibat. Kematian itu lepas dari sebab akibat, karena sesuatu yang memang sudah disetting sejak awal. Nah, kemudian yang saya pikirkan adalah jangan-jangan kita percaya bahwa kita mengalami kematian karena sebab tertentu atau karena akibat dari tertentu. Ya, bukan lagi karena ajal, bukan lagi karena malaikat maut, bukan lagi karena Israel. Sehingga tanpa kita rasa ternyata ada yang lebih besar daripada kehilangan seseorang. Kita kehilangan keimanan. Ya, kita menjadi sedemikian takutnya pada kematian, seolah-olah kematian bukan merupakan bagian dari kehidupan. Kita menjadi sedemikian takutnya pada kematian, seolah-olah kehidupan hanya ada di dunia, dan setelah itu tidak ada apa-apa. Tentu, rasa kehilangan itu tidak bisa dipungkiri, dan dengan segala hormat, tentu kita sangat menghormati orang-orang yang merasa kehilangan itu. Namun ketika kemudian kita tidak bisa menjadikan kematian sebagai nasihat terbaik, nah, lepas kita dari makna terdalam dari kematian. Kanjeng Nabi pernah bersabda, jadikanlah kematian itu sebagai nasihat terbaik. Ini dahsyat ini. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan kematian sebagai nasihat terbaik, maka sebelum melakukan sesuatu, atau sebelum tidak melakukan sesuatu, ya harus diingat. Jadi tidak tentang melakukan sesuatu saja. Diammu adalah gerakmu juga. Diammu adalah perbuatanmu juga. Ya, diammu juga perilaku. Maka sebelum melakukan sesuatu atau sebelum tidak melakukan sesuatu, apakah kita telah menjadikan kematian sebagai nasihat? Bagaimana menjadikannya nasihat, Gus? Gini loh. Aku kalau tidak sopan ke Abu Marlo, nanti matiku gimana ya? Aku kalau ngejek, siapa itu Mbak Zurmanis Chan, matiku gimana ya? Aku kalau memuji Kemal Amin, matiku gimana ya? Aku kalau nolong A, matiku gimana ya? Aku kalau jegal B, matiku gimana ya?
Jadi kematian selalu dijadikan tolok ukur atas perbuatan kita, baik yang dilakukan atau sekadar dipikirkan atau hanya diniatkan. Nah, hari-hari ini kematian terus-menerus muncul sebagai nasihat terbaik. Jadi saya kan hobinya keluyuran ke kuburan. Ya, sarjana kuburan. Ya, suka banget saya tuh ke kuburan-kuburan. Kalau ingat pesannya Gus Dur, ya paling enak ngobrol sama orang sudah mati. Ya, dia nggak punya pretensi politik. Dia tidak berbohong, ya. Ya, dia tidak mengkhianati orang lain dan lain sebagainya. Ya, saya ikut jalurnya Gus Dur. Nah, ketika itu di sosial media, ketika orang banyak posting makanan, posting fashion, posting apa, saya posting kijing, saya posting nisan, saya posting bunga, saya posting orang ziarah, dan alhamdulillah saat ini diikuti menjadi tren. Ya, loh, ini tren loh, mau bagaimanapun kita tidak boleh hanya berbicara pada dimensi kesedihan. Ya, ada kegembiraan di sana. Kegembiraan yang bagaimana? Kegembiraan yang spiritualistis. Ya, yang bagaimana itu? Kita mendadak menjadi memikirkan kematian kita. Wah, itu dunia spiritual berbahagia itu. Dulu orang hidup seolah-olah akan selama-lamanya. Sekarang belum tentu besok pagi itu tidak dinisani. Ya, sekarang orang-orang terdekat kita, lingkaran-lingkaran yang bersentuhan dengan kita, tiba-tiba dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Nah, kalau bayangan saya tentang kematian itu bahkan saya didikkan kepada anak istri saya setiap hari kami ngobrol soal kematian. Ya, setiap hari. Kenapa? Karena menurut fatwa dari tokoh tasawuf, sekali memikirkan kematian itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kang Marlo udah kadung rajin ibadah, kalah sama saya memikirkan sekali tentang kematian. Ya, bayangkan. Nah, itu luas banget nanti kita akan bisa obrolkan. Contohnya, doa tiap orang, siapapun dia, ketika melewati garis antara kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, melewati garis yang dinamai garis kematian, seketika doanya menjadi sama. Seketika doanya menjadi sama. Itu di Quran ada. Doanya adalah, ya Allah, kira-kira ya, kembalikan aku ke dunia lagi barang sebentar. Ya. Ternyata segala bekal yang aku persiapkan salah, kurang, habis, atau bahkan yang paling mengerikan, sia-sia. Yes. Waduh, gimana itu? Kematian itu hal yang serius. Walaupun oleh para sufi ditertawakan. Ditertawakan bukan karena disepelekan, ditertawakan dengan kebahagiaan luar biasa. Wahai kekasihku, jika memang untuk berjumpa denganmu, satu-satunya jalan adalah dengan melewati pintu kematian, maka akan aku sambut dengan sepenuh kerinduan. Ya. Makanya di kalangan tasawuf, di kalangan sufi tidak boleh menangis di kematian. Harus sorak-sorai. Oh, akhirnya kita berjumpa dengan sang kekasih. Wahai kekasihku, jika memang untuk bertemu denganmu, satu-satunya jalan adalah melewati pintu kematian, maka akan aku sambut dengan sepenuh kerinduan. Jadi memang bergantung pada persepsi kita tentang kematian. Apakah kematian adalah akhir dari segalanya, atau justru awal dari kehidupan yang baru? Yang jelas, bahkan di dalam kematian terkandung kehidupan. Nah, kalau nggak terkandung kehidupan kan nggak mungkin sampai ditanya-tanya, man rabbuka, man nabiyuka. Loh, kalau sampai ditanya jawabnya pakai apa? Berarti perangkat-perangkat yang dibawa mati apa saja itu? Perangkat-perangkat yang dibawa mati tapi tetap hidup. Apa? Akal berarti. Wong dikasih pertanyaan.
pendengaran berarti gimana kalau sampean budak, kalau kita budak ya malah diem aja. Man rabbuka, meneng aja. Hei, man rabbuka, cok. Meneng ya. Karena tuli, ya nggak mungkin, berarti pendengaran di bawah. Ya, penglihatan di bawah. Kalau nggak di bawah, serem-seremnya malaikatnya nggak kelihatan. Wong konon katanya menakutkan sekali alam kubur itu. Berarti kan penglihatan di bawah. Kalau nggak bawa lisan, pengucap, dia nggak bisa jawab. Ya. Kalau nggak bawa kulit daging, bagaimana bisa alam kubur itu menghimpit-himpit jenazah? Nah, justru perlu kita pelajari apa saja yang dibawa mati, tapi tidak ikut mati. Nah, itu. Jadi sebenarnya tidak sesederhana ucapan-ucapan innalillah. Tidak juga hanya harus dibatasi, karena kematian adalah peristiwa sehari-hari. Demikian pula kehidupan. Itu. Belum lagi kalau kita bicara soal alam. Ya, alam kubur itu ada di mana? Alam kubur di mana ya? Kan kita dikuburnya di tanah. Tanah ada di mana? Di bumi. Oh, berarti masih di bumi-bumi saja ya? Hanya mungkin bedanya karena sudah diuruk, tidak kelihatan lagi, maka matahari tidak bisa tembus. Tidak bisa membedakan antara pagi dan malam. Mungkin. Karena alam itu bisa jadi ada di bumi, tapi alam itu dimensi, sehingga menjadikannya berbeda-beda. Contohnya, janin. Ini ibu-ibu yang mulia, ini yang terhormat. Ibu-ibu, janin ada di mana ibu-ibu? Ada di rahim. Rahim ada di mana ibu? Ada di perut ibu. Perut ibu ada di mana, Bu? Ada di ibu. Ibu ada di mana, Bu? Ibu ada di bumi. Berarti alam rahim bisa disangka ada di bumi. Ya. Jadi ada alam rahim yang mungkin di bumi, alam dunia ini juga di bumi, alam kubur mungkin juga di bumi. Nah, alam apa saja yang ada di bumi? Jangan-jangan, saya nggak tahu apa-apa ya. Jangan-jangan alam akhirat, jangan-jangan yang disebut surga itu juga di sini-sini saja. Gitu. Jangan-jangan. Nah, Bu Marlo ngundang pembicara yang bisa jawab. Oh. Jadi nggak tahu jawabannya saya. Wah, keren, keren. Ini openingnya langsung ini nonjok banget nih tadi kalimat bahwa diamu itu adalah perilaku juga gitu ya. Itu juga itu menarik banget itu satu gitu ya. Terus tadi berbicara masalah panitia kematian gitu. Nah, kita lanjutin dikit, Cak. Dalam perspektif tasawuf gitu ya, kan kalau kita mau melihat dari tujuan kehadiran kita ke semesta raya ini kan secara konsep misalkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Iya, Kembali iya, nih intinya iya, kan. iya, iya. Nah, kematian itu kan adalah jalan untuk pulang gitu. Nah, menariknya kenapa ya kok populernya atau mayoritas tuh melihat kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu loh, Cak. Ya, Gus, ya. sorry. Apa-apa, Cak. Menakutkan terus menakutkan terus mengerikan. Padahal kan tadi di pandangan tasawuf itu adalah nggak boleh nangis justru malah. Nah, gimana nih supaya supaya kita nih yang awam memahami supaya jadi nggak takut, apalagi dengar-dengar siksa kubur lah, dengar-dengar apa dan lain-lain. Itu sesuatu yang membuat fearness gitu. Nah, Ya, silakan, Gus. ya. Mungkin perlu punya kenalan teman pelawak. Nah, bayangkan kalau si pelawak itu meninggal dunia, kemudian ditakziahi oleh sesama pelawak. Itu pasti lucu. Ya, serius lah kalau gitu. Serius lah, mate kalau ini. Tangi, mati gitu kali ya. Ya, karena itu terjadi. Saya diceritai oleh Bedaton tentang kematian para pelawak di tataran Sunda itu ya diketawain sama teman-temannya gitu. Dipikirnya acting belaka. Dan itu artinya kita perlu memperluas referensi tentang kematian. Tidak hanya dari satu sumber. Boleh kok mempelajari tentang kemungkinan-kemungkinan lain dari disiplin ilmu yang berbeda. Tidak apa-apa. Karena itu akan memperkaya khasanah kita. Saya ketika memperkenalkan Islam kepada anak-anak, saya tidak memperkenalkannya lewat jalur neraka dan dosa. Menakutkan itu. Anak-anak mana tertarik. Jangan gitu. Dosa tahu. Tahu nggak tertarik anak-anak. Awas nanti kamu di neraka. Aduh. Ya, contohnya ya kalau saya memperkenalkan itu loh.
Om Marlo itu baik hati. Ayah bisa beliin permen kamu kan Om Marlo tuh rajin transfer ayah. Ya, kau coba kamu minta, oh nanti dikasih permen, dikasih roti. Baik ya, baik. Itu cepet banget anak-anak sayang sama Om Marlo nanti. Ya, itu serius begitu. Jadi ketika saya memperkenalkan Islam kepada anak-anak, juga demikian pula. Allah itu maha baik. Ya, dia suka memberi. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf, dia suka memaafkan kita. Kalau kita baik hati, dia akan memberi banyak lagi. Boros nggak apa-apa, anak-anak. Loh, aku ngajari boros loh. Ya, boros nggak apa-apa, anak-anak. Yang tidak boleh itu mubadir. Ya, tahu bedanya antara boros sama mubadir? Boros itu anggaplah menghabiskan banyak uang untuk banyak hal. Boleh. Yang nggak boleh itu mubadir. Artinya apa? Jangan sampai yang sudah kau habiskan uangmu untuk banyak hal itu menjadi percuma, menjadi sia-sia, menjadi terbuang. Nggak apa-apa, Bu Merlo, anak-anak diajak ke mana itu, ke minimarket, suruh borong sak tokone, suruh beli, nggak apa-apa. Ya, habis itu bagi-bagikan, kamu nggak mungkin habis sendiri, nak, gitu. Ya, beli coklat 10 ya, kamu mampunya berapa makan? 2. Terus yang 8 buat apa? Nanti ya aku rencanaku besok mau makan lagi, oke. Besoknya lagi mau oke. Selama belum membantir nggak apa-apa. Nanti kalau ada sepupu datang aku mau kasihkan ya bagus. Nanti ke sekolah mau aku bawa aku kasihkan temen bagus. Nggak apa-apa buruk 10. Ya, tapi ada pertanggungjawaban moral sejak dini bahwa dia tahu dia melakukan apa atau dia tahu dia tidak melakukan apa. Tidak boleh mubazir. Demikian pula kematian. Kematian dibicarakan dengan enjoy saja. Karena kami meyakini bahwa kami ini dipertemukan dengan sangat ajaib oleh Allah di antara 7 miliar manusia loh. Kok iso saya nikah sama Anis Ardianti? Itu ceritanya bagaimana? Ya, nggak logis. Itu artinya ada skenario Allah bahwa kami memang dipertemukan dan diperkumpulkan. Dan oleh karena itu, apa yang telah disatukan oleh Tuhan, mustahil dipisahkan oleh kematian. Nah, kita keluarga ya Bu, suami istri ya Bu, dunia akhirat. Nah, lu aku udah bikin rencana, mau dikubur di mana sama istriku. Ya, Bu, kita ini alhamdulillah rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, rencana pendidikan untuk anak-anak sudah ada. Nanti kalau kita meninggal dikubur di mana ya Bu? Serius, demi Allah. Padahal kami sehat-sehat saja dan kami berdoa panjang umur. Ya kalau ayah duluan gimana ya? Ya kalau ayah duluan, ayah nggak apa-apa itu di tanah yang kita siapkan di kaki gunung itu. Ya nggak sepi, ayah biasa main sama yang nggak kelihatan ya gitu. Ya. Kalau ibu yang duluan ya jangan di sana, berarti berubah skenario. Kalau ibu di sana, temennya siapa? Berarti kita harus menyiapkan skenario kalau ibu duluan. Itu dibicarakan di meja makan, Abu Marlo. Wah, dahsyat nih. Serius. Apa perlu saya undang istri saya untuk nonton galaksinya? Atau mungkin dia nanti biar nonton. Ya. Anak-anak diberi pendekatan begitu nggak apa-apa. Meninggal dunia itu nggak apa-apa, baik-baik saja. Nggak apa-apa. Ya. Sampean kalau hidup terus malah kehabisan temen, ya. Temenmu mati kabeh, kamu sih urip pakai dolan karo sapa kamu? Sepanjang-panjang umur 100 tahun aja lah sudah. Wah, 100 tahun lah sudah. Gimana caranya? Ya ada doanya. Ibu-ibu kerja mau doa umur panjang? Mau? Kalau mau nanti saya beri, walaupun saya belum terbukti umur saya panjang, tapi juga belum terbukti ibu umurnya lebih panjang dari saya. Jadi ya kita saling mendoakan. Ada doa-doanya. Anak-anak diajak bicara, pemerlu. Biasa, sangat biasa. Ya. Sehingga kemudian peristiwa kematian demi kematian
yaitu kita memiliki persepsi yang memang khas. Ketika ayah saya meninggal, saya tidak meneteskan air mata sedikit pun. Bukan karena tidak sedih. Ketika ibu saya meninggal, saya tidak meneteskan air mata sedikit pun. Bukan karena tidak sedih. Karena ayah dan ibu saya baik-baik saja. Apanya yang harus dikhawatirkan? Selama segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya justru sebelum datangnya kematian, kita sudah mempersiapkan apa? Satu-satunya kepastian dalam kehidupan adalah kematian. Mati itu nggak usah ngapa-ngapain mati. Ya. Olahraga biar nggak mati, tetap mati. Ya. Hidup sehat biar nggak mati, tetap mati. Ya, sampean diem saja tetap mati, sampean berusaha tetap mati. Itu sesuatu yang pasti. Beda dengan nikah. Kalau nggak nembak ya nggak bisa nikah. Kalau nggak ngelamar nggak bisa nikah. Kalau nggak ijab kabul nggak bisa nikah. Beda dengan khitan. Kalau nggak buka sarung nggak bisa khitan. Ya. Beda dengan mandi. Banyak sekali yang beda. Tapi kematian kita nggak usah ngapa-ngapain aja mati. Itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Karena nggak ada adegan ulang. Nggak ada latihannya. Nggak ada itu nggak ada adegan ulang. Nggak ada retake ya. Nggak ada retake. One take only. Langsung rilis. Ya, benar. Live pula, live. Nggak recording kayak ini, live. Iya, benar. Jadi sekalinya berhasil, sekalinya gagal. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai gagal ibu-ibu, bapak-bapak. Persiapkan sebaik-baiknya. Jangan hanya mengandalkan semoga husnul khotimah. Oh, wes bablas lagi semoga. Sudah terlanjur bablas kok baru semoga. Jangan gambling. Jangan gambling. Sampean mau tindak ke Surabaya dari Bandung atau dari Jakarta. Sebelum berangkat sudah harus pasti semua. Ini sampean mau berangkat ke akhirat kok nggak nyiapkan apa-apa, kok hebat men sampean, tak sembah sampean kapok. Sampean sebelum berangkat ke Surabaya, pastikan dulu kapan berangkatnya. Sekarang saya mau nanya, sampean kapan mau berangkat? Mati? Nggak tahu, Gus. Loh, kok nggak bisa terjadwal tuh gimana sih? Kok bisa nggak terjadwal? 4 hal yang sudah dipastikan oleh Allah apa? Kelahiran, terus rezeki, terus jodoh, terus kematian. Kematian itu sudah ada jadwalnya. Persoalannya kita nggak tahu jadwalnya. Jadi kita berantem nih antara yang percaya COVID sama yang percaya konspirasi, berantem padahal ya podo-podo mati nih. Iya benar. Itu karena nggak tahu jadwalnya saja. Kalau tahu jadwalnya COVID nggak COVID meninggal. Nah, saya mau tanya, sampean mau tindak Surabaya ibu-ibu? Nggih, kapan? Tanggal sekian, Gus. Ya. Sampean mau tindak ke akhirat, Bu? Nggih, kapan? Nah, itu saya nggak tahu jadwalnya. Saya mau tindak ke Surabaya, Gus. Nggih. Nitih nopo, naik apa? Naik pesawat. Sampean mau tindak ke akhirat, Bu? Nggih. Naik apa? Waduh. Apakah naik yang soft pertama dapat onta itu? Atau soft kedua dapat apa? Atau kendaraannya apa? Nomor seatnya berapa? Nomor lambung pesawatnya berapa? Dapat apa saja sepanjang perjalanan? Jadwal ketibaannya kapan? Loh, urusan dunia yang katanya fana saja harus dipersiapkan sebaik-baiknya dan serba pasti persiapan itu sebelum berangkat. Lah kok urusan akhirat santai-santai saja. Belanja lagi. Apalagi. Tahu kan? Aduh, Masya Allah. Cuman mengandalkan semoga husnul khotimah. Lahumul fatihah. Ya, pripun niku. Jadi sebenarnya kita ini sangat sedikit mempelajari kematian. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi.
Padahal syaratnya kematian apa? Muda? Oh enggak. Tua juga boleh mati. Tua? Oh enggak. Muda juga boleh mati. Sehat? Oh enggak. Sakit juga boleh mati. Sakit? Oh enggak. Sehat juga boleh mati. Laki? Oh enggak. Perempuan juga boleh mati. Perempuan? Oh enggak. Laki juga enggak ada syaratnya. Ya, selain jadwal. Maka mengetahui jadwal itu sangat penting. Sampai Allah tuh memberikan, aduh, kok nggak ada yang tanya soal peci saya ya, sedih aku. Peci saya itu baru dolan, kok tiba-tiba nggak ada pergi. Ya, pusaka mungkin ya. Nanti balik lagi. Pas menit-menit terakhir tadi nggak ada, ya sudah pakai ini. Pakai apa namanya, ikat. Biar kayak dukun. Loh kok dilalah yang diobrolkan kematian. Berarti saya lumayan sakti. Ya. Oke, Gus. Anyway, tadi itu menarik ya dengan kata-kata semoga husnul khotimah. Ini mungkin agak sedikit ditekankan sedikit lagi gitu ya. Kita nyebrang sebentar lagi habis ini. Husnul khotimah itu sebetulnya apa sih, Gus? Husnul Maknanya apa? khotimah itu, Dan bagaimana menujunya gitu? Monggo. husnul khotimah itu akhir yang baik. Sebaik-baik akhir yang baik adalah akhir yang baik. Definisinya begitu. Ya. Nah, namun kita tidak bisa bertaruh kita mendapatkan akhir yang baik tanpa proses yang sejak awal. Maka sebaik-baik akhir yang baik adalah yang baik sejak awal hingga akhir. Walaupun kita tidak pernah tahu nanti endingnya bagaimana. Oleh karena itu kita tidak boleh menilai hidupnya seseorang tanpa melihat kematiannya. Ya. Hari ini kelihatan baik, kelihatan hebat, kelihatan demikian rupa. Siapa tahu kita tidak benar-benar tahu. Ya. Itu tolong dicamkan. Siapa tahu kita tidak benar-benar tahu. Alhamdulillah, Gusti Allah menutup aib kita. Alhamdulillah, Gusti Allah menutup kesalahan kita. Sampai-sampai orang-orang tidak tahu. Tapi apa iya sampean kok woles saja sampai saja menghadapi kematian? Apa jaminannya aib, fitnah, kesalahan, kekurangan itu tidak ditampakkan ketika datangnya kematian? Naudzubillah min dzalik. Karena hidupnya seseorang itu akan tampak pada kematian. Jadi hidup itu proses menjadi. Ya. Nah, jangan sampai hidup sebagai proses menjadi itu proses menjadi mayit. Jangan proses menjadi mayit. Kita harus berusaha. Itu proses menjadi nafsu mutmainnah paling tidak. Diri yang baik. Nah, nafsu mutmainnah itu maknanya diri yang baik. Dan diri yang baik itu sesuatu karir sepanjang hidup. Ya. Yuk, ini boleh bener-bener ngomong soal kematian, Mbak. Bu, nggak apa-apa, Bu. Nanti makannya nggak enak, tidur nggak enak. Ini Abu Marlo, ini salahnya Abu Marlo. Saya tuh pernah diundang. Ini saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Saya pernah diundang ke Surabaya. Ke Yayasan Kanker Surabaya. Hanya sekitar 2 minggu dari hari kematian ibu saya. Ya karena sudah terjadwal, saya tetap hadir. Nah, sampai di sana, para pengurusnya berpesan, Gus, silahkan ngobrol apa saja. Syukur-syukur bisa membangkitkan motivasi untuk sembuh dan bertahan hidup. Cuman kami minta tolong, jangan ngobrol satu hal. Apa itu, Bu? Jangan ngobrol tentang kematian. Waduh, iya yo, aku paling seneng ngobrol soal kematian padahal. Ya. Wah, insya Allah, Bu. Nah, insya Allah orang Indonesia kan ya sudah tahu ya. Insya Allahnya orang Indonesia itu ya berarti sudah paham ya.
Ya, insya Allah datang berarti nggak datang kan gitu. Terus nanti yang disalahkan Allah kan gitu orang Indonesia itu. Ya apal malaikat udah alah Indonesia lah insya Allah. Ya, Bener. nggak janji deh kalau orang Indonesia insya Allah itu. Nggak Nah janji deh. sampai kepada di hadapan sekitar ya hampir 50-an 60-an pasien di ruang apa itu di rumah apa ya namanya rumah semacam rumah tunggu gitu ya. Nah karena mereka akan menjalani jadwal ini kan apa namanya itu cuci darah ya. Iya. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari detik pertama sampai 1,5 jam yang aku obrolkan kematian. Modiar orang ya. Saya openingnya begini alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, saya ini diundang datang ke sini, sowan ke sini hanya 2 minggu. Jaraknya dari kematian ibu saya. Ibu saya ini yang nggak sakit apa-apa. Ya, kok tiba-tiba mati? Gitu ya jangan ya. Bukan anak kurang ajar, bukan yo. Ya, tiba-tiba meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah sakit berapa lama? Itu berapa? Saya 2 tahun, itu 6 bulan, saya 8 bulan. Kok nggak mati-mati sampean saya? Gitu. Kok nggak mati-mati sampean? Kaget semua. Lu ibu saya lu sehat, mati. Sampean sakit, nggak mati-mati. Berarti sakit itu bukan syarat sah untuk mati. Nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir. Enjoy aja, ayo sembuh, 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 sembuh. Ya, ibu saya baik-baik saja, sehat, nggak sakit apa-apa, meninggal. Sampean sakit demikian rupa, nggak meninggal. Berarti ada potensi sembuh, ada potensi sehat lagi, ada potensi panjang umur, ada potensi untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Udah habis itu ketawa-ketawa. Habis itu nggak takut lagi menghadapi kematian. Karena diperkenalkan dengan kematian secara baik-baik. Ya, itu yang kita lakukan. Jangan takut. Takut tidak perlu. Malu yang perlu. Ini saya boleh jujur nggak? Nggak apa-apa nggak? Alah, masa antri ya lu, antri mati ya lu. Ya, kenapa kok perlu malu? Ayo ibu-ibu bayangkan, bapak-bapak bayangkan. Seumur hidup, menjaga aurat supaya tertutup. Tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali yang berhak. Yaitu suami atau istri kita, pasangan kita. Atau maksimal anak kita, dzurriyyah kita. Terus nanti kalau meninggal, dimandikan orang lain, loh Bu. Pak. Nggak malu lah. Yo, lu kan sudah nggak ngerasa apa-apa, Gus. Kata siapa? Udah pernah mati dalamnya. Nah, ayo mulai dijaga auratnya, mulai dijaga badannya, supaya Allah menutupi auratmu sedemikian rupa indahnya dan kuatnya, walaupun kau dimandikan oleh tangan-tangan orang lain. Nah, itu baru satu. Belum yang lain. Malunya yang harus digedein. Takutnya dikecilin. Karena takut nggak takut, mati. Ya, suka nggak suka, mati. Siap nggak siap, mati. Percaya nggak percaya, mati. Ya. Nah, jangan sampai malu nggak malu, mati. Jangan. Ya. Malu itu perhiasan yang sangat indah. Ya. Kalau kita sudah mulai bisa membayangkan nanti betapa malunya ketika menghadapi kematian, kita akan mulai rajin belajar betapa malunya menjalani kehidupan. Kalau aku begini, kalau aku begitu, dan jadikanlah kematian sebagai nasihat terbaikmu. Kalau aku begini, nanti matiku. Dan seterusnya. Oke, Gus. Mantap, Gus. Luar biasa. Kan
Maksudnya sekarang jadi lebih cheerful gitu ya, lebih ceria lah maksudnya dengan pemaparan-pemaparan tadi dengernya jadi bukan takut gitu Nah, ya, bukan mm, takut secara jadi menghindar atau gimana. Justru dengan penyampaian Gus Chan ini jadi kita apa ya, menerima gitu dalam artian nah, iya ya, tadi kan dikatakan mau laki mau perempuan, mau sehat mau kaya nggak ada, semuanya nah, pasti akan nah, mati ya, selesai gitu. Nah, ini kan pasti fase nih, fase kesadaran gitu Gus. ya, ya. Boleh nggak sedikit cerita Gus? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba Gus Chandra jadi gini tuh kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin langsung nih. Kan tadi sampean bilang semuanya berproses gitu. Titik balik apa sih yang membuat seorang Chandra Malik ini bisa menerima kematian itu dengan indah, menerima kematian itu dengan sangat bahagia atau dalam tanda petik tingkat kesadaran spiritualitasnya tuh nyala gitu. Itu apa kejadian seperti apa dan bagaimana supaya kita bisa bisa mengambil pelajaran dan mengambil informasi gitu. Monggo, Gus. Iya, karena sepanjang hidup kita di dunia, kita suka dipamerin hal-hal yang sifatnya duniawi toh. Hmm. Udah pernah ke Jepang belum? Jepang indah loh, gitu. Hmm. Kamu udah pernah ke sini? Itu ada ini, ada itu. Dipamerin hal-hal dunia. Padahal kita memang hidup atau sedang hidup di dunia. Sangat jarang dipameri akhirat. Nah, Hmm. nggak ada konsepnya dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak kok dipameri soal surga, dipameri soal kehidupan akhirat, dipameri Kanjeng Nabi Muhammad itu, wah, itu nggak pernah ya, tidak menjadi dialog dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Hmm. Yang kita tahu ya bintang K-pop siapa namanya kan gitu ya, atau siapa siapa gitu ya, tidak dipameri sehingga tidak ada gregetnya. Atau seolah-olah kita itu berhenti pada cita-cita dunia saja dan menjadi lebay ketika diajak bercita-cita akhirat. Apalagi sekarang dengan semakin seringnya bermunculan sinisme. Contohnya, kalau begini begitu nanti dapat 72 bidadari di surga. Oh, Hmm. langsung diserang itu dengan sinisme. Oh, dasar lu apa namanya? Bias gender, dasar begini, dasar begitu. Nah, itu kalau menerima informasi sepotong-sepotong ya begitu. Ya, padahal fasilitas yang disediakan, kemewahan yang disediakan di kehidupan akhirat itu jauh lebih luar biasa daripada dunia. Nah, kita dari kecil tidak menerima itu, Kang Ab. Berbeda dengan anak-anak. Contoh kasus saya peristiwa kebetulan saja, kalau kebenaran terlalu jauh ya. Peristiwa kebetulan, saya belajar tasawuf dari muda, kemudian guru saya suka pamer. Hmm. Le, aku mari mulai. Le, aku barusan pulang. Pulang dari mana, Pak? Padahal aku di rumahnya beliau. Pulang dari mana, Pak? Pulang dari rumah. Nah, ini kan rumah, Pak. Ya rumah yang sebenarnya, Le. Wah, apa itu? Rumah yang sebenarnya itu apa? Rumahku yang di sana bagus, Le. Begini. Wah, ini sesuatu yang imajinatif bagi remaja, tapi kemudian akan menjadi spiritual, apa ya? Spiritualitas kali ya. Jadi semangat spiritual kali ya. Spiritualitif apa? Ya, menjadi, bagaimana Pak caranya Pak? Aku juga pengen pulang. Seperti halnya sampean, sebelum ke Surabaya, akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Surabaya. Jadi semuanya kan diselesaikan sebelum mulai, Yes. selesai sebelum mulai, mulai setelah selesai. Itu kita seharusnya persiapan, penyiapan, kesiapan. Surabaya gimana ya? Dingin apa panas? Kalau salah jurus, sampean bawa jaket, wah, yo kebakar. Surabaya gimana ya? Dekat laut apa dekat gunung? Surabaya gimana ya? Desa atau kota? Kita akan collecting data and info, before departing, before going. Nah, sementara kita tidak mengumpulkan informasi apa-apa tentang akhirat. Pintunya di mana? Kita cuma cukup puas Allah menyediakan pintu.
apa itu? Ar-Royan, pintu untuk orang-orang berpuasa. Kita tidak pernah cari tahu pintunya di mana. Hmm. Gelagapan loh itu nanti sampai mati loh. Loh, ayo Bu, bayangkan bareng-bareng. Detik pertama, bayangkan bareng-bareng. Buk, loh, nanti di mana ini? Di mana ini? Nggak cuma kayak unyil, di mana anakku, di mana ya. Yang orang gila itu nggak cuma gitu. Nah, kalau tanpa guidance sama sekali, tanpa map sama sekali, apalagi kalau pengen beres ya, harus ada jemputan. Kalau ada jemputan, ya itu orang dalam, wah beres. Apalagi kalau berhasil dikontak sebelum berangkat. Jadi saya harus bawa apa ini? Udah Pak Chandra, nggak usah bawa apa-apa, beres. Wah siap. Ya itu udah enak banget. Ya. Makanya Gus ya, kekuatan tenaga dalam kalah sama kekuatan tenaga orang dalam ya Gus ya. Iya dong. Bener banget. Nah, jadi kehidupan akhirat itu bisa kita ilustrasikan dari kehidupan dunia. Ya, jadikanlah kehidupan dunia itu tolak ukur dari bagaimana engkau akan berangkat. Nah, sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ayat tentang kematian, melainkan tentang musibah. Nah, bergantung pada persepsi kita. Apakah kematian dianggap sebagai musibah atau anugerah? Saya dapat pelajaran cakep banget dari guru saya yang Banyuwangi. Ya, Kiai Samugi. Gus, dengarkan baik-baik. Nggih, Pak. Kalau ada orang datang kepadamu, terus minta doa untuk orang tuanya yang sedang sakit, hati-hati. Gimana, Pak? Kalau si anak itu sampai minta doa, mohon doakan supaya Allah memberi yang terbaik bagi orang tua saya. Perjelas, maksudnya terbaik itu bagaimana? Jangan-jangan anak-anaknya menghendaki kematian orang tuanya. Waduh, naudzubillah min dzalik, anak durhaka. Ya kasihan ini Gus. Bapak sudah umurnya udah panjang. Sakit-sakitan. Kalau Allah memberi yang terbaik, memang dikehendaki. Ya mohon doakan. Nggak jelas orang minta kayak gitu tuh nggak jelas. Nggak berani ngomong mau doakan segera meninggal, nggak berani. Ya, tapi maksudnya itu. Ya. Jangan Gus, itu durhaka. Wah, aku mulai bingung karena biasanya juga banyak yang minta doa begitu. Ya. Loh, gimana Pak kok bisa durhaka Pak? Loh, Gus, bapakmu, ibumu, ketika kamu sakit parahnya kayak apa, itu nyari tombol, nyari obat, nyari doa, mintanya didoakan semoga sembuh. Bapakmu, ibumu gendong kamu kemana-mana, cari obat, cari penyembuhan, cari doa, itu mintanya kamu sembuh. Mintanya kamu sehat, panjang umur. Lah kok sekarang kamu berani-beraninya bopong enggak, malah kamu pergi ke dukun atau pergi ke kiai atau ke siapapun yang bisa kamu minta doanya untuk minta yang terbaik dalam konotasi kematian. Nggak boleh. Durhaka, kata guruku. Loh, mati itu nggak usah minta didoakan, mati. Ya, jadi mending minta didoakan sembuh. Sehingga kalaupun datang kematian dalam keadaan sembuh. Mending minta didoakan sehat. Jadi walaupun datang kematian dalam keadaan sehat. Ya, itu. Jadi persepsi kita tentang kematian yang harus diubah. Ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan semata-mata tentang kematian. Melainkan tentang musibah. Maka bergantung kepada kita menganggap kematian itu musibah atau anugerah. Loh, kok bisa jadi anugerah? Oh iya, ini tadi Abu Marlo bertanya tentang husnul khotimah. Bicara soal husnul khotimah, ada 17 jenis husnul khotimah.
Oke. Jangan-jangan semoga kita nanti termasuk yang husnul khotimah. Saya nggak ingat semua, tapi kalau boleh menyebutkan beberapa yang saya tidak lupa ya. Hmm. Pertama, meninggal dunia pada hari Kamis malam sudah masuk Jumat atau Jumat. Waktu itu pengaruh juga ya, Gus Ya. ya? Yang kedua, ini penting banget. Meninggal dunia di pembaringannya sendiri. Jadi kalau ada orang tua atau keluarga kita yang sedang dirawat di rumah sakit, kemudian minta pulang, berdasarkan hadis ini, saya lebih merekomendasikan, sudahlah dibawa pulang. Siapa tahu dia sudah mendekati kematiannya. Kalau dia meninggal dunia di atas ranjangnya sendiri, maka insya Allah husnul khotimah. Loh, Gus, sudah dipulangkan, nggak mati. Ya sudah, bawa lagi aja ke rumah sakit. Agak repot. Ya. Tapi siapa tahu husnul khotimah. Ya. Oke. Ketiga, jatuh dari kendaraan. Ini kita sering salah sangka. Kita tuh suka mengadili orang bahkan ketika matinya. Matinya tabrakan, kecelakaan, bla 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 bla. Kasihan ya. Aduh, gini segala macam. Belum tentu loh. Siapa tahu dia termasuk husnul khotimah karena jatuh dari kendaraannya. Ini semoga bisa mengubah persepsi ya. Bahwa orang mati kecelakaan jangan dinistai dengan pengadilan pikiran kita. Yang tahu itu Allah. Ya. Jatuh dari kendaraan. Yang keempat, tertimpa sesuatu. Ya. Jadi ketiban rumah ambruk, ketiban pohon, ketiban apa, itu husnul khotimah, insya Allah. Kelima, mati karena kebakaran. Itu husnul khotimah. Keenam, ini saya, wallahu a'lam bishawab, saya minta maaf kalau saya salah dalam mengingatnya. Keenam, mati karena tenggelam. Ya, jangan diadili dengan pikiran kita. Ketujuh, mati karena membela harta. Ya, jadi naudzubillah min dzalik, kalau kerampokan, kemudian kejambretan, atau sampai dicegat seseorang yang mau berusaha merebut hartamu, pilih harta atau nyawa. Jawab atau, gitu ya. Cuk, serius aku lagi kongon soal ngomong kematian gak lucu blas. Sip, thank you, Ya. thank you Gus, luar biasa, Ya. makasih Gus. Ini jadi melihatnya jadi sesuatu ini jadi lebih fun lah gitu ya, Iya. jadi lebih bisa dimengerti. Oke, Mempertahankan teman-teman. harta, loh masih banyak. Oh masih banyak, siap. Oke. Baru 7. Oke, kirain mau di skip berikutnya. Oke, lanjut. Oke, skip. Loh, siapa tahu sampean matinya begitu, sampean anak sampean tuh menyicil senang. Kedelapan. Ya. Mati karena berjaga malam. Jadi bapak-bapak yang suka ronda, ayo Pak semangat ronda, siapa tahu mati. Ya, mati karena berjaga malam. Boleh jadi karena matinya karena masuk angin duduk. Itu husnul khotimah. 9. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. 10. Mati dengan tanda-tanda ini, keningnya berkeringat. Ya. Jadi yang jenong-jenong kayak gini jangan malu. Ini potensi berkeringatnya lebih besar ya. Oke. Ya, 10. Apalagi? Banyak, pokoknya 10 cukup ya. 10. Oke. Nanti kalau banyak-banyak sampean malah pengen bang mati.
Mati nggak Ya bisa anyway, pengen. semua ini juga tidak bisa direkayasa ya Gus ya. Oh Semua ya, ini juga proses pasti gitu ya. Nggak hmm, mungkin direncanakan dalam keadaan hari Jumat misalkan, nggak mungkin hmm, dirancang dalam keadaan tenggelam, nggak mungkin gitu ya. Dan konteksnya intinya adalah proses dari mulai hidup sampai nanti pada akhir. Oke, ya, teman-teman, ini apa ya? Seperti biasa ngobrol sama Gus Chan tuh tidak berkonsep atau tidak bertema, kita ngalir aja, seru aja gitu ya. Dan saatnya sengaja itu. mungkin supaya seru Gus. Kalau Ya, teman-teman ada mau bertanya, mau memberikan apresiasi atau apa namanya mau berbicara langsung dengan Gus Chan. Ini ada satu pertanyaan, Gus. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana seorang sufi menerima informasi? Apakah dimasukkan ke otak atau akal dulu baru ke hati? Atau kita saring ke hati dulu disimpan di otak? Gimana prosesnya? Nah, ini nih pertanyaannya asik nih. Monggo, Gus. informasi apa dulu? Nah, Kalau ini mungkin informasinya, informasi ketuhanan sih kayak saya rasa ini mau oke, bertanya tentang informasi tentang apa ketauhidan gitu kira-kira. ya, ya. Ya. Makanya tadi kan di awal ketika Abu Marlo mengatakan semoga kita, Gus Chandra membuka hati kita, loh kapan menutupnya kalau membuka terus? Ya, jangan hanya membuka, tapi harus pikirkan menutup. Nah, pintu hati itu tidak hanya dibuka, tapi juga ditutup. Hmm. Ya, sekalinya dibuka, jangan mempersilahkan segala sesuatu masuk. Pilih-pilih. Jadi tidak semuanya masuk hati. Kalau tidak semuanya masuk hati, dia tidak akan menyakiti hati. Pilih-pilih sesuatu yang boleh masuk hati adalah sesuatu yang tidak menyakiti hatimu. Siapa yang jelas-jelas tidak menyakiti? Allah. Hmm. Masukkan Allah dalam hati. Oh, nggak mungkin menyakiti itu. Siapa lagi? Rasulullah. Oh, itu nggak bakal menyakiti. Siapa lagi itu? Pacar. Oh, nanti dulu. Oke. Suami. Oke, kita obrolkan lebih lanjut. Istri, oke, gitu ya. Karena yang paling mencintai itu yang paling menyakiti. Ayo, bener nggak? Yang paling mencintai, yang paling menyakiti. Semakin dekat, yo, dia akan semakin tajam itu menyakiti kita. Ya, karena itu Allah itu kan memerintahkan kepada kita itu tidak cukup dengan mencintai, tapi juga menyayangi, ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab dari pertemuan beberapa waktu yang lalu tentang penginderaan, bahwa segala sesuatu itu diindrai terlebih dahulu, ya, bolehlah dengan penglihatan, pendengaran, penciuman atau perasa atau peraba, sebelum benar-benar diterima oleh akal, ya. Diterima langsung ditolak bisa. Ini nggak usah diulang-ulang, wah saya langsung poin-poin aja ya. Karena sudah nggak Oke. lucu kalau lelucon diulangi lagi. Oke. Oke. Langsung ditolak bisa, diterima kemudian ditolak bisa, diterima kemudian diproses bisa, hanya berhenti, diterima, diproses, diturunkan ke hati. Nah, jangan semua diturunkan ke hati. Kulkas pengen ganti baru itu ya cukup di sini, Bu. Jangan di sini. Ya. Lihat tetangga kok ganti mobil cukup di sini aja, jangan di sini. Ya. Ya, ngelihat diskon ini 77 ya apa? Itu ada program Iya, iya. online sama. Sini aja, jangan sini. Ya. Jadi walaupun sudah diproses, kalau cukup berhenti di sini, ya di sini saja. Jangan semua dibawa ke sini. Yang sudah terlanjur di sini, dikeluarkan dalam wujudnya yang lebih baik. Apa itu? Oh, rumah. Rumah ini udah kadang tak cintai banget ini. Tapi harus dikeluarkan. Itu yang disebut melepaskan diri dari kemelekatan. Rumah ini semoga manfaat untuk warisku keluarga. Apa tabungan? Jangan kasar-kasar, tabungan nggak dibawa mati, oh jangan gitu ya. Dikeluarkan dengan yang lembut. Semoga menjadi sedekah jariah. Ya, semoga menjadi apa? Kita mulai membebaskan diri dari kemelekatan hingga tinggal Allah dan Rasulullah saja
yang di dalam hati kita. Nah, itu. Oke, terima kasih Gus. Ya. Ini satu lagi sebelum kita ke Mas Aryo, ini pertanyaannya asik sih karena mungkin tadi ada kaitannya sama kematian. Bagaimana dengan statement antal maut qoblal maut katanya Gus, Ya, mati sebelum mati atau mati di dalam hidup gitu. ya, Gimana ya. menurut pandangan Gus Chandra? Monggo Gus. Itu yang saya bicarakan sejak awal tadi, bahwa sebelum ke Surabaya, bereskan semua administrasinya. Sebelum berangkat mati, bereskan semua dulu administrasi kematian. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Apakah gurun? Kalau gurun saya bawa onta. Kalau ternyata bukan, apakah laut? Kalau laut saya bawa perahu. Kalau bukan, apakah ladang hijau? Kalau ladang hijau saya akan membawa kuda. Bagaimana kalau bukan? Apakah angkasa awang-awang? Kalau angkasa awang-awang saya akan naik Garuda. Kalau bukan, maka pastikan betul semampu-mampunya itu ada di mana, bagaimana kondisinya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memilih bekal yang benar, cukup, memadai, dan berguna. Bekalnya salah, iya. Tidak cukup, iya. Tidak memadai, iya. Tidak bermanfaat, iya. Kan gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar tentang akhirat, belajar tentang surga neraka, belajar tentang perjumpaan dengan Allah. Memilih cita-cita yang besar, cita-cita yang besar untuk sekalinya masuk ke pintu kematian, supaya matimu tidak sia-sia, Bu Marlo. Gini loh, saya kalau mati, saya mau ketemu sama Gusti Allah. Itu kan cita-cita keren. Yes. Ya. Jadi pilih cita-cita yang sebaik-baiknya sekalinya engkau melewati pintu kematian. Niscaya cita-cita itulah bentuk dari doa terbaikmu. Dan Allah akan memberikan rahmatnya. Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya. Dan doa itu insya Allah terwujud. Oke Gus, thank you Gus, mengingatkan ini mantap banget nih malam hari ini diingetin terus nih. Thank you Gus. Oke, kita ke seperti biasa nih, Mas Aryo. Tadi bicara soal kematian ya. Jadi kalau misalkan soal kematian ini seperti kalau saya perhatikan suatu hal yang mungkin orang hindari. Jadi mungkin seperti lebih kayak penyakit gitu kan. Orang berusaha untuk tetap hidup, tetap sehat gitu. Nah, ini gimana ini apa tips and tricksnya nih? Karena kadang-kadang orang pengen hidup, pengen sehat, tapi ya masih tetap makan yang kolesterol yang bisa bikin komorbid gitu. Yang begitu-begitulah. Terus supaya ya jadi secara tubuh juga lebih sehat. Itu saja dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana cara menyikapinya ya gitu ya kira-kira. Monggo Gus Chan. Ya. Kalau kata orang-orang hari ini, faktor kesembuhan terbesar itu bahagia, ya, gembira, tidak panik, tidak tidak takut berlebihan. Itu lebih besar potensinya untuk sembuh. Senang, gembira, lebih bahagia, itu potensi sembuhnya besar sekali. Artinya kalau itu dianggap sebagai titik akhir, bisa kita tarik sebagai titik awal, yang mudah tertular oleh virus apapun itu adalah yang panik, yang takut, yang sedih, yang khawatir, yang dalam hal ini menyebabkan imunitas anjlok. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa hidup sehat, syukur-syukur panjang umur, syukur-syukur bahagia sejahtera, syukur-syukur husnul khotimah, gitu ya. Ya, tadi disebutkan oleh Mas Aryo,
Wah, ternyata tetap aja Kak, masih makannya kolesterol lah, makan inilah, makan itulah, tidak olahraga lah, dan lain sebagainya. Oke, itu semua sifatnya jasmaniah. Hmm. Apakah bisa diperlawankan antara oke makan kolesterol, tapi saya makannya dengan gembira kok, dengan bahagia, saya tidak mencurigai si kolesterol itu akan membunuh saya? Siapa tahu baik-baik saja. Hmm. Alhamdulillah ya sampai hari ini semoga selamanya seumur hidup saya diberi kesehatan. Alhamdulillah saya makan daging kambing, saya makan duren, saya makan apalagi ya emping, saya makan ya apa yang hadir sebagai rezekinya Allah untuk saya makan. Karena saya tidak mencurigai sesuatu yang saya makan itu, yang halalan toiban itu akan menyakiti saya. Maka kerja pikir dan kerja dikir itu saya perbesar untuk berbaik sangka terhadap rezekinya Allah. Kalau belum apa-apa sudah takut, jangan-jangan alih-alih apalagi makan, tidak makan saja sudah dicekam oleh ketakutannya sendiri. Ya, nggak apa-apa kok nggak sakit itu, nggak apa-apa kok nggak ke dokter itu, nggak apa-apa, nggak pernah ngukur tensi itu nggak apa-apa. Orang sekarang dengan atas nama gaya hidup sehat, dia medical check up setiap tahun. Ketahuan sakitnya stres. Nah, ngapain medical check up? Ya, untuk kebaikan. Hasilnya apa? Keburukan gitu loh, sampai jadi takut. Saya ukur tensi, ditanya, terakhir tensinya berapa Pak? Loh ini loh tensi yang pertama. Saya nggak tahu tensi itu apa. Serius, saya nggak tahu. Loh nggak pernah periksa? Nggak pernah. Saya tuh kalau sakit maksimal ya pijet sama kerokan itu udah selesai. Ya. Sakit itu katanya menggugurkan dosa-dosa, ya saya terima dengan bahagia. Alhamdulillah diparingi sakit. Kalau sehat terus malah rewel saya ini, kan gitu. Paringi sehat, alhamdulillah sehat, bisa berkarya dan lain sebagainya. Jadi menikmati hidup saja. Itu ya. Yes. Nah, jangan pula dibatasi hanya sesuatu yang sifatnya jasmaniah. Karena ternyata sakit jasmani sangat dipengaruhi dari sakit rohani. Yaitu tadi, panik, takut, khawatir, berlebihan. Itu kan sakit rohani. Nah, jangan-jangan jasmaninya tidak diberi makan kolesterol, tapi rohaninya diberi makan kolesterol. Jadi rohaninya yang jantungan, rohaninya yang stroke, rohaninya yang sakit, menjadi over ketakutan, over kepanikan, over kekhawatiran, menjadi over protected terhadap sesuatu hal. Itu sih ya. Mantap Gus, tuh keren tuh rohani ya itu. Ini sangat berkaitan erat. Jadi kita ke chat dulu ke Mbak Sela Rahmawati nih. Pertanyaannya gini, karena nempel banget sama statement terakhir tadi Gus Chan. Assalamualaikum Gus Chan, Kang Abu, oke. Waalaikumsalam. Bagaimana jika saat mendapati kematian, circle terdekat yang membuat kita menangis dan sedih adalah mengingat kenangan atau merasa belum bisa memberikan yang terbaik baginya semasa hidup? Matur suwun. Nah, ini kan ada kaitannya sama merasakan ketakutan atau merasa bersalah. Nah, itu kan terkait gitu. Monggo Gus, silakan. Ya. Gini, terasa ada sejak tiada. Itu rumus pasti. Ya. Kalau nggak percaya nanti buktikan sendiri. Terasa ada sejak tiada. Maka sebenarnya yang lebih besar dari rasa kehilangan adalah rasa penyesalan. Ketika belum kehilangan, kok ternyata belum berbuat apa-apa. Kok ternyata belum berbuat lebih. Itu menyesal. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datangnya di depan namanya pendaftaran. Ya.
Itu loh yang perlu kita antisipasi. Mau diberi kuncinya makrifat. Ini tak eman-eman sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Makrifat itu ada kuncinya. Guru saya, Kiai Munaam di Jember mengajarkan. Makrifat adalah meletakkan penyesalan di depan. Itu bagaimana? Saya bertahun-tahun bingung. Namanya penyesalan kan di belakang. Bagaimana cara meletakkan penyesalan di depan? Bertahun-tahun nggak dapat jawabannya sampai kemudian saya memperhatikan suargi bapak saya tuh kalau pas di rumah senengnya main catur, Kang Abu. Teman-temannya kalau datang ya main catur aja. Nah, Oke. saya pikir-pikir, ini para pemain catur ini, para pelaku makrifat ini. Mereka meletakkan penyesalan di depan. Kok bisa? Oh iya, sebelum melangkah atau sebelum tidak melangkah, dia pikirkan baik-baik resikonya. Waduh, ini nanti dimakan ini sama kuda. Sudah disesali sebelum jalan. Ya, sudah disesali sebelum melangkah. Namun kemudian dia tetap melangkah. Itu yang disebut tidak bisa mengubah takdir. Tapi menyadari takdir bahwa jika aku melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, penyesalannya sudah aku letakkan di depan. Sudah aku sadari. Nah, sekarang aku akan melakukan. Atau sekarang aku akan tidak melakukan. Dalam pendek kata, tiap-tiap urusan ada resikonya. Nah, kalau kita memahami resikonya sejak awal, berarti kita sudah makrifat. Udah gitu aja. Mantap Gus, luar biasa. Terima kasih Gus, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Ibu atau Mbak Sela. Gus, nih ada gini Gus. Ada statement dari Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, pengasuh pesantren Sidogiri Pasuruan, katanya begini. Jika rumah mau dirobohkan, maka barang-barang berharga pasti dikeluarkan terlebih dahulu. Begitupun dengan bumi. Jika mau dirobohkan, maka orang-orang solih dipanggil terlebih dahulu. Menurut Gus Chandra, ungkapan tersebut itu gimana tuh? Mohon pencerahan. Iya, Monggo. betul. Memang kematian ulama itu bencana yang sesungguhnya. Karena pasak-pasak bumi dicabut. Kan gitu. Ya. Tidak ada tentangan, tidak ada bantahan atas hal itu. Ya, saya meyakininya. Demikian pula ketika ada ungkapan, sebelum kita merobohkan rumah, maka hal-hal yang berharga pasti akan dikeluarkan. Mari kita menjadi lebih bijak lagi. Apa sih yang tidak dikeluarkan? Ayo. Pasti semua. Apakah hanya cincin, kalung, cincin perkawinan, kalung pemberian pasangan? Enggak. Apakah hanya mobil? Apakah hanya benda-benda kesayangan? Enggak. Sak keset-keset, sapu-sapu ya dikeluarkan semua. Kalau memang perobohannya itu dengan perencanaan. Jadi dengan segala hormat, bahwa kematian ulama memang adalah bencana yang sesungguhnya. Rumah ketika akan dirobohkan memang dikeluarkan barang-barang berharganya, tapi justru saya mengajak kita semua berpikir, apa sih yang tidak dikeluarkan ketika kita hendak merobohkan rumah? Semuanya dikeluarkan. Itu artinya semuanya berharga. Tinggal bagaimana kita memberi nilai atas harga tiap-tiap hal itu. Kalau sangat berharga, dikeluarkan, dipindahkan di tempat yang baik. Kalau tidak terlalu berharga, ayo kalau perlu diseret-seret tapi dikeluarkan. Dan ditaruh sembarangan. Mungkin ember pecah, mungkin apa, tetap dikeluarkan. Tapi perlakuannya ketika mengeluarkan,
itu tidak sespesial ketika itu barang-barang berharga. Maka justru yang menjadi poin penting adalah jika engkau berharga, jika memang engkau berharga, niscaya Allah akan mengeluarkanmu dengan cara yang terbaik untuk dipindahkan, untuk ditempatkan di tempat yang lebih baik. Oke. Itu. Jadi fokusnya jangan tentang yang berharga itu, karena semuanya akan dikeluarkan. Tapi tentang how to-nya. Bagaimana sesuatu itu dinilai berharga, dan bagaimana sesuatu yang berharga itu dikeluarkan dari rumah, dari kehidupan dunia. Mantap, Gus. Keren. Mantap. Suhun, Gus. Terima kasih. Ibu Rina, mangga, silakan. Akhirat itu seperti apa sih gitu, bentuknya seperti apa dan di mana? Kan katanya kalau kita nanti mati itu nanti dikumpulkan di padang padang Arafah semua gitu. Sementara di surat Al-Araf ya ayat 25 dikatakan kan Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Artinya kan di situ-situ juga gitu loh sebetulnya. Mohon pencerahannya. Ya. Oke. Makasih. Ya. Wah, ini asik nih pertanyaannya. Itu tadi yang sudah saya mulai rangsa. Bahwa ternyata alam rahim di mana? Alam rahim di bumi. Alam dunia di mana? Alam dunia juga di bumi. Alam kubur di mana? Alam kubur ternyata juga di bumi. Nah, jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan alam akhirat juga di sini-sini saja. Ya. Tapi saya hanya mengajak kita untuk saling tebak. Bahwa ternyata memang hanya di sini-sini saja. Ya. Makanya ketika dapat gambaran seperti padang mahsyar, kita bisa membayangkan walaupun harus dilipatkan 1000 kali. Padang mahsyar, gurun pasir, oke, ada dalam kerja pikiran kita. Gitu ya. Tapi kalau seperti perang bintang, waduh repot sudah. Nggak pernah ngalami perang bintang ya. Ya. Seperti angkasa raya, antariksa, wah nggak bisa bayangkan. Ya. Nah, ketika Allah mengambil perumpamaan itu sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal pikir dan akal rasa kita, itu berarti dimensinya ya tidak jauh-jauh dari apa yang kita injak saat ini. Ya. Gitu. Cuman justru kalau boleh mengajak tambah pusing nih ya. Boleh mengajak tambah pusing. Justru begini. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nah, itu bagaimana? Ya. Pakai logika yang gampang saja. Ibu rencananya umur sampai berapa tahun, Bu? 100. Oke, bismillah, alhamdulillah, amin. 100 itu berapa persennya 1000, Bu? Berapa ya? Aku nggak begitu hitung-hitungannya. 10%. 10%. 1/10-nya. 1/10-nya di akhirat itu sampean belum nginjek sudah kabur kanginan ditiup angin nggak jelas kemana itu. Ya. Belum bisa amal ibadah dari umur 0. Amal ibadah dari umur 0 nih kalau 0 dari ibadah. Amal ibadah dari umur 0 sampai umur 100 itu belum bisa untuk dalam kutip membeli 1 hari di akhirat. Terus bagaimana? Udah, mari kita lupakan sebentar di mana akhirat itu, tapi bekal yang kita bawa, kalau pakai hitung-hitungan akal manusia, umur 0 sampai 100 tahun full ibadah. Hanya 1/10 hari, 1 harinya di akhirat. Yes. Masih mau mengandalkan amal kebaikanmu sendiri? Waduh. Beli durasi aja nggak bisa. Nah, justru itu ini menurut para kiai, para ulama yang ngaji Al-Hikam dan mengajarkannya, saya kan nggak tahu, saya nggak bisa gitu-gitu. Ya, disebutkan di situ bukan amal kebaikanmu yang menjadikan kamu masuk surga, melainkan rahmat Allah. Maka mari
mulai detik ini kita mengandalkan rahmat Allah. Ya, karena 1 detik saja kita dihinggapi rahmatnya Allah, beres semuanya. Ya, bagaimana Gus supaya kita bisa dihinggapi rahmatnya Allah? Paling gampang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Itu saja terus. Karena Allah saja. Dipuji orang, oh enggak apa-apa dipuji. Yang penting lillahi ta'ala. Dihina orang, oh enggak apa-apa dihina. Yang penting lillahi ta'ala. Ya. Dimengerti, oh enggak apa-apa lillahi ta'ala. Tidak dimengerti, enggak apa-apa lillahi ta'ala. Oh itu bahagia. Ya. Kuncinya pada rahmatnya Allah. Kuncinya pada keridhaan Allah. Nah, kalau sudah tahu kuncinya ridho Allah, kita bisa mencari kunci-kunci yang lain. Ridhonya Allah berada di mana? Oh, balik lagi nanti pada pembahasan ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah bergantung berada pada ridhonya kedua orang tua. Jika orang tuamu ridho, niscaya Allah ridho. Jika orang tuamu senang, niscaya Allah senang. Jika orang tuamu marah, naudzubillah min dzalik, niscaya Allah pun marah. Maka selalu saya pesankan kepada diri saya sendiri, juga kepada siapapun, ayo cepat minta ampun, minta maaf kepada orang tua. Cepat, sungkem cepat. Nanti keburu orang tua kita meninggal. Itu kunci ridhonya Allah. Gus, bapakku sudah meninggal. Ibuku sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, aku belum bisa berbuat apa-apa. Apa iya aku diridhoi oleh Allah? Tuh, Mas, Mbak, orang mati itu kalkulatornya masih bisa jalan. Bagaimana caranya? Bergantung kepada yang hidup. Jadi walaupun sampean sudah mati, kalau anak-anak sampean masih berbuat baik, kalkulatormu masih jalan. Maka pesan-pesan ke anak-anak kita, berbuat baik ya, berbuat baik ya, berbuat baik. Nanti itu nolong Umi banget, nolong Abi banget. Ya, karena kamu berbuat baik, kalau ditarik sampai awal, dilahirkan dari mulut rahim siapa? Oh, dari mulut rahim si fulana. Bapaknya siapa? Bapaknya si fulan. Oh, anak ini dapat pahala. Sebabnya karena dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Ikut dapat pahala. Jadi walaupun sudah mati, kalkulatornya, argonya masih bisa jalan. Jadi kalau sampean ke orang tuanya sudah meninggal, masih bisa berbakti, masih bisa mendapatkan ridho kedua orang tua dengan cara berbuat baik. Syukur-syukur sampean mau mendoakan kedua orang tua, syukur-syukur sampean mau berbuat sesuatu atas nama orang tua, pahalanya diberikan orang tua, itu masih sangat mungkin untuk menjalankan argo. Nah, aku malah sedih kalau Abu Marlo menahan tangis gitu. Gus, terima kasih teman-teman, Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan dulu untuk Gus Chan malam hari ini seperti biasa ya. Mind blowing, seru banget. Hatur nuhun Gus. Gus, matur suhun, final statement monggo Gus. Ya. Kematian adalah bagian dari kehidupan. Bahkan di dalam kematian terkandung kehidupan. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tetap bersandar kepada yang maha hidup dan maha menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Gus, indah sekali nasihat kematian malam hari ini kita dengar dengan tawa tapi dalam gitu, dan sangat memberikan paradigma, insight dan penerangan bahwa bukan untuk takut, tetapi itu adalah suatu permulaan. Mudah-mudahan kita bisa memeluk erat, bisa menerima kematian dengan terbuka hati, karena satu-satunya jalan untuk ilaihi rajiun adalah melalui pintu kematian. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita semua sama-sama mendoakan siapapun yang hari ini sedang dalam keadaan sakit,
atau dalam keadaan kesedihan karena ditinggal dan atau kematian atau yang meninggal atau ya apapun musibah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.